Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amjad wa nabiyil musaddad alladzi yu'rafu ismuhu fis sama'i bi Ahmad wa baratna bi Abil Qasim Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV yang Allah muliakan, pada siang hari ini menjelang berbuka puasa, kita akan membahas mengenai bagaimana syafaatnya anak yatim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kulun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah." Jadi setiap jiwa yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Kita dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah hamba-hamba Allah yang beruntung. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah adalah hamba-hamba yang tidak beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah panggung sandiwara. Para jemaah pemirsa TV yang Allah muliakan, bahwa hidup ini sebentar sekali, sangat sebentar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hajala fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hidup ini yang sebentar. Siapakah orang-orang yang beruntung dalam menikmati hidup ini? Orang-orang yang berzikir, ingat kepada Allah dan mendirikan sholat. Tapi orang-orang bal tu'sirunal hayatad dunya, rata-rata manusia itu lebih banyak mencintai dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Para hadirin, di Al-Quran itu ada 23 ayat tentang anak yatim. Tapi kenapa anak yatim tidak termasuk kepada penerima zakat mal? Walaupun sebagian ulama berpendapat anak yatim masuk kepada kategori ibnu sabil atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Bayangkan nasibnya anak yatim. Mereka tidak ingin menjadi seorang anak yatim, tapi ditakdirkan Allah lahir tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Kadang seorang ibu mengurus anak yatim 3-4 orang. Kadang ada anak yatim yang nggak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir tidak punya ayah. Beberapa tahun kemudian ibunya juga meninggal dunia, baru diurus oleh paman, oleh kakek kandungnya, lalu oleh paman kandungnya Abu Thalib. Para hadirin jemaah TV ya Allah muliakan, nasib anak yatim ini, kenapa dia tidak termasuk pada 8 penerima 8 zakat asnaf penerima zakat mal? Karena Allah tidak mau anak yatim ini diurus setahun sekali. Kitalah umat Islam yang punya kemampuan, yang punya kelebihan harta, yang punya kepedulian kepada anak yatim. Umat Islam nanti di hari kiamat kelak berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima amal ibadah saya ya Allah, terima haji saya, terima puasa saya, terima zakat umrah saya, terima ibadah sholat saya. Kata Allah, semua ibadah kalian dusta di mataku. Hajinya dusta di mata Allah, puasanya dusta di mata Allah, umrahnya dusta di mata Allah, ibadah tahajudnya dusta di mata Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Siapakah pendusta agama itu? Orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim, orang-orang yang tidak tersentuh dengan nasibnya anak yatim, dan orang-orang yang tidak pernah mensedekah dengan orang-orang miskin. Para hadirin pemirsa TV yang Allah muliakan, bayangkan seorang yatim yang tidak berdaya
Anak yatim tidak punya kemampuan untuk berdikari mandiri. Tidak punya orang tua, bagaimana nasib mereka? Sekolah mereka, makan mereka, pendidikan akhlak mereka. Kalau bukan kita umat Islam yang mengurus mereka. Makanya Rasulullah SAW Nabi Muhammad kita bersabda, Ana ma'a wa kafirul yatim fil jannah wa hakada. Aku Muhammad bersama dengan orang-orang yang mencintai. Aku Muhammad bersama dengan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga kelak wa hakada. Bayangkan, Rasul Nabi Muhammad memberikan referensi, memberikan garansi bagi orang-orang yang mencintai dan mengurus anak yatim di surga kelak menjadi tetangganya Rasulullah. Para pemirsa TV yang Allah muliakan, kalau seluruh amalan kita ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, cuma satu syaratnya, minta syafaat anak yatim. Kalau kita ingin menjadi tetangganya Rasulullah SAW, urus anak yatim. Anak yatim di zaman sekarang ini ternyata punya kemampuan. Bayangkan, Habibie presiden, almarhum Habibie itu anak yatim, dia jadi presiden. Yang punya Alfamaret itu juga anak yatim. Banyak anak-anak yatim yang punya prestasi, anak-anak yatim yang bisa mandiri, anak yatim yang jadi pengusaha, jadi pejabat banyak sekali. Ternyata anak yatim juga punya kemampuan. Para jemaah yang Allah muliakan, mari kita sekarang peduli saatnya kepada anak yatim. Mari saatnya kita peduli kepada orang-orang miskin. Karena nanti saat kita meninggal dunia, harta yang kita bawa tidak ada sama kecuali amalan-amalan sedekah. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11, bagaimana para orang-orang yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, kakek-kakek kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sahabat-sahabat kita, mereka semua berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, bangunkan aku ke atas dunia saja sebentar saja ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Permintaan si mayit, permintaan para ruh yang ada di alam barzah. Mereka berkata kepada Allah, fa as-sadaqa ya Allah. Kalau engkau kabulkan aku hidup di atas dunia ini ya Allah, aku ingin fa as-sadaqa, ingin sedekah ya Allah, ingin beramal soleh ya Allah. Allah menjawab, sudah terlambat. Wala yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Sudah terlambat kata Allah. Kalau ajal sudah ditetapkan, kita sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Para jemaah kaum muslimin, pemirsa TV yang Allah muliakan, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa bernapas, mumpung Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Para hadirin, mari gugah hati kita. Mari para hadirin, entengkan tangan kita. Mari para hadirin, buka lebar-lebar dada kita. Mari kita perhatian kepada anak yatim piatu. Siapa lagi yang akan mengurus mereka? Siapa lagi yang akan bantu mereka? Jangan cuma musim bulan Ramadan. Ini zaman sekarang ini kita tergugah ngurus anak yatim bulan Ramadan. 12 bulan, hanya 1 bulan kita ngurus anak yatim. Mulai kita datang ke panti-panti, ke pondok yatim ngasih bantuan. Mulai kita berinfak, bersedekah kepada anak yatim. 11 bulannya kemana? Anak yatim bukan butuh hanya cuma sekedar 1 bulan, tapi anak yatim itu wajib hukumnya untuk kita berikan santunan setiap hari. Para jemaat TV yang Allah muliakan, nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan membutuhkan syafaatnya anak yatim. Masya Allah, ada satu cerita nyata. Ini cerita sahabat saya. Beliau seorang pengusaha di Jakarta dan kehidupannya kehidupan malam, uangnya ratusan miliar. Suatu malam habis mabok, beliau pulang di depan pintu gerbang jalan tol. Beliau melihat seorang anak kecil umur sekitar 8 tahun, perempuan, menangis terseduh-seduh. Si orang kaya tadi berhenti. Padahal dalam kondisi mabuk ya. Dia berhenti. Lalu dia ambil anak yatim tadi. Kenapa nak?
Saya terusir dari bibi saya karena telah memecahkan piring dan gelasnya. Saya diusir, Si orang kaya tadi yang mabok tadi, hatinya tersentuh. Anak yatim yang kecil tadi digendong sama dia, dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, wahai istriku, mandikan anak yatim ini. Kalau ada baju yang bagus punya anak kita pakaikan dia. Yang orang kaya, yang tukang mabok ini, yang tidak pernah ibadah ini, tapi karena hatinya tersentuh dengan anak yatim, dia mandikan anak yatim ini. Dia siapkan makanan. Dalam kondisi mabok dia nyuapin anak yatim ini. Setelah kenal, anak yatim itu tertidur di atas bangkuan dia. Lalu si orang kaya yang lagi mabok ini ikut tertidur juga, ikut tertidur. Saat dia tertidur, Allah ngasih mimpi kepada dia. Dalam mimpinya, Allah menampakkan si orang kaya itu sudah meninggal dunia. Kain kafannya sudah membungkusi badan dia. Lalu dia melihat bagaimana sosok dia yang dulu dipuja-puja orang karena kekayaan dia, karena jabatan dia. Dia lihat bagaimana badan dia dimasukkan dikubur, diinjak-injak oleh keluarganya. Dia berkata dalam cerita dia, Ji, waktu saya dikubur itu saya bangun. Saya melihat dua orang malaikat yang wajahnya cukup menyeramkan sekali. Saya nggak mampu melihat wajah mereka itu. Mereka memegang pentungan yang dari besi, yang luar biasa beratnya. Kata malaikat tadi, akan kita hancurkan kepala hamba Allah yang maksiat ini, yang tidak pernah mau ibadah kepada Allah selama hidupnya. Begitu saya mau dipukul kepala saya, Ji, tiba-tiba di depan saya keluar, datang seorang anak kecil, yang anak itu yang saya tolong, yang anak itu yang saya kasih makan. Dia ada anak yatim yang saya bantu. Si anak yatim berkata, wahai malaikat, jangan sisa Tuhan penolong saya. Saya berikan syafaat saya untuk dia. Walaupun dia ahli maksiat, cuma dia cinta kepada anak yatim, wahai Tuhan malaikat. Akhirnya malaikat tadi tidak mau memukul si orang kaya yang tukang mabok tadi. Akhirnya ceritanya, si orang kaya yang mabok ini bangun dari tidurnya. Dia kaget melihat mimpinya tadi. Allah kasih hidayah melalui mimpinya. Akhirnya orang kaya tersebut bertobat taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Dia bertobat, dia hijrah. Sekarang dia punya pondok pesantren dia. Dia mendidik anak-anak yatim, mengurus anak yatim. Dia tinggalkan kekayaannya, dia jadikan kekayaannya untuk mengurus anak yatim. Ini cerita nyata orang yang juga masih hidup. Mudah-mudahan para hadirin jemaah yang Allah muliakan, kapan lagi yuk kita mengurus anak yatim? Kapan lagi kita cinta kepada anak yatim? Saatnya sekarang. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Semoga kita semua menjadi ahli-ahli tercinta anak yatim. Sebesar apapun amal ibadah kita, kalau kita tidak cinta kepada anak yatim, kita tidak sayang kepada anak yatim, semuanya ibadah di hadapan Allah dusta. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang pandai menikmati akhir hidup kita, menjadi hamba-hambanya yang mencintai anak yatim piatu. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.